Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Reni Kartika, dalam pembahasan seputar perkuliahan mahasiswa. Nah, kali ini aku akan ngebahas mengenai metode penelitian hukum terkait dengan tugas akhir. Ada beberapa istilah, jika kalian mahasiswa hukum, tentunya harus memahami ini. Bagaimana penyebutan istilah metode penelitian antara jenis penelitian normatif dan jenis penelitian yang sifatnya adalah sosiologis empiris. Nah, sebelum aku melanjutkan pembahasannya, bagi kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please bantu aku dengan klik tanda subscribe-nya, lalu like, komen, dan share jika dirasa informasi yang aku berikan ini bermanfaat. Ayo kita bahas. Teman-teman mahasiswa, perbedaan antara jenis penelitian normatif dan empiris itu sosiologis gitu ya, adalah pada istilah penyebutan kerangka metode penelitiannya. Yang pertama, misalnya, dalam hal penyebutan subjek penelitian, untuk yang penelitiannya normatif, biasanya tidak diwajibkan ada, kalaupun ada, istilahnya adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang berkompeten di bidang keilmuan tertentu yang dapat dimintakan keterangannya sebagai subjek dalam penelitian kita. Bagaimana dengan penelitian yang sifatnya empiris atau sosiologis empiris? Penyebutannya lebih kepada bukan narasumber tetapi responden atau informan. Nah, kenapa ini berbeda? Karena nanti terkait dengan cara pengumpulan datanya. Itu yang pertama ya teman-teman, perbedaannya. Yang kedua, perbedaan antara perbedaan istilah penyebutan metode penelitian normatif dan empiris adalah dalam hal cara pengumpulan bahan hukumnya. Nah, kalau untuk yang normatif, penyebutannya adalah cara pengumpulan bahan hukum. Sedangkan untuk yang empiris, sebutannya adalah teknik pengumpulan data. Untuk penelitian dengan tipe normatif, cara pengumpulan bahan hukumnya itu berkaitan dengan studi dokumen, studi literatur atau pustaka. Perlu dibedakan, perlu diperhatikan apa maksudnya studi dokumen dan studi pustaka atau studi literatur. Kalau studi dokumen artinya kalian pengumpulan bahan hukumnya melalui sejumlah peraturan perundang-undangan begitu atau naskah akademik. Sedangkan kalau studi pustaka atau literatur berarti kalian mengutip pendapat-pendapat yang ada pada buku referensi. Nah, kalau untuk penelitian dengan tipe empiris, maka teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, melalui angket, melalui observasi atau pengamatan. Makanya tadi berkaitan erat dengan penyebutan subjek penelitiannya. Perbedaan yang ketiga, penyebutan istilah dalam kerangka metode penelitian antara yang sifatnya normatif dan empiris terletak pada penyebutan bahan hukumnya. Kalau untuk penelitian normatif, bahan hukum itu kita tahu ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer untuk penelitian hukum normatif itu sudah pasti peraturan perundang-undangan biasanya. Sekunder itu mungkin bisa jadi jurnal, buku, begitu artikel-artikel. Kalaupun tersier itu biasanya kelompoknya adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau sumber-sumber yang kalian peroleh dari media internet. Nah, hal ini berbeda dengan kategori penelitian hukum yang sifatnya sosiologis empiris, di mana sosiologis empiris ini primernya itu adalah justru berdasarkan hasil-hasil observasi
hasil dari wawancara ataupun angket. Itu yang primernya. Sedangkan yang sekundernya nanti dibagi 3. Sekundernya dalam penelitian empiris itu adalah penelitian kalau dalam bahan hukum itu peraturan perundang-undangan, sumber-sumber referensi buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber dari internet. Jelas ya perbedaannya? Ingat, yang empiris sekali lagi, primernya bukan peraturan perundang-undangan, melainkan hasil dari wawancara, angket, ataupun observasi. Karena dalam penelitian normatif tidak diwajibkan untuk wawancara, sedangkan untuk penelitian yang sifatnya empiris itu sangat diwajibkan. Lalu perbedaan selanjutnya antara metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris terletak pada cara pendekatannya. Jika kalian memilih penelitian sifatnya normatif, maka pendekatannya biasanya pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, artinya pendekatan yang berawal dari berkembangnya doktrin atau pendapat hukum. Lalu kemudian jenis pendekatannya adalah pendekatan komparatif atau perbandingan hukum. Misalnya kalian membandingkan penerapan hukum, misalnya penerapan hukum aborsi di Indonesia dengan aborsi di Singapura, misalnya begitu. Atau membandingkan ketentuan hukum tata negara Islam yang ada di Indonesia dengan yang ada di Arab, misalnya begitu, itu perbandingan namanya. Lalu kemudian kasuistis dan historis. Sedangkan untuk jenis metode penelitian empiris, maka pendekatannya bisa jadi pendekatan yuridis normatif, komparatif atau perbandingan, historis, dan sosiologis. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan dari saya mengenai istilah-istilah dalam metode penelitian untuk mahasiswa hukum yang perlu kalian tahu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti penyebutan dalam metode penelitiannya itu salah. Karena sesungguhnya penyebutan istilah antara metode penelitian hukum yang sifatnya normatif dengan yang sifatnya empiris itu berbeda teman-teman. Sekali lagi tolong dipahami biar nggak salah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.